Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul dampak air terhadap pengelolaan tambang. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Anggia Selpiana, lalu ada Abrar Ramadan, M. Zaki Prasetyo, Rere Kotrun Dwinada, Yumna Jundi Nation, M. Rizky Juniantoni, Muhammad Fitri Adiwianto, dan M. Rifki Agung Prananda. Baiklah, dalam makalah yang kami buat ada beberapa rumusan masalah yang akan diselesaikan dalam PPT ini. Yang pertama ada bagaimana dampak aktivitas pertambangan terhadap kualitas dan ketersediaan air di sekitar lokasi tambang. Yang kedua, apa saja jenis pencemaran air yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan dan bagaimana cara mengidentifikasi serta mengukur dampaknya. Yang ketiga, bagaimana penggunaan air dalam proses produksi tambang mempengaruhi efisiensi operasional dan produktivitas tambang. Lalu yang keempat, ada apa saja risiko dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan air di lokasi tambang, termasuk dalam hal pemrosesan limbah dan pengendalian banjir. Lalu yang terakhir, bagaimana upaya-upaya pengelolaan air yang telah dilakukan oleh industri pertambangan dan sejauh mana efektivitasnya dalam meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Baiklah, yang selanjutnya ada manfaat yang akan dijelaskan oleh Rere Kotrun Dwinada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat. Yang pertama yaitu sumber daya air yang digunakan dalam proses produksi. Air merupakan komponen penting dalam proses produksi tambang, digunakan untuk pemrosesan mineral, pengolahan tailing, dan kontrol debu. Selanjutnya pengendalian kebakaran dan stabilitas lereng. Air seringkali digunakan untuk pengendalian kebakaran yang terjadi di tambang, terutama pada operasi penambangan batu bara. Selanjutnya, pembentukan waduk limbah dan pengolahan limbah. Air digunakan dalam pembentukan waduk limbah dan pengolahan limbah tambang. Waduk limbah yang dibentuk dengan benar dapat membantu dalam pengendalian pencemaran air dan memastikan bahwa limbah tambang tidak mencemari sumber air bersih sekitarnya. Lalu yang terakhir, pengembangan sistem drainase dan pengendalian banjir. Dalam pengelolaan tambang, air juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sistem drainase yang efektif dan pengendalian banjir. Baiklah, yang selanjutnya ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh Abrar Ramadan. Baik, terima kasih. Ada juga pembahasan. Kita mendapatkan data dari PT Brasu, merupakan perusahaan swasta di bidang pertambangan batu bara. Lingkungan pengendapan batu bara di bawah permukaan bumi mempunyai karakteristik yang berbeda. Salah satu hasil proksimat yaitu kadar moisture yang terkandung dalam batu bara, menurut Hardianti dan Saputra 2015. Banyaknya kandungan air yang terkandung di front pertambangan disebabkan kode saya total hasil uji regresi diperoleh dari nilai kalori batu bara sebesar 6.540 kalori. Sedangkan uji T diperoleh menunjukkan korelasi yang positif yang signifikan kualitas proksimat pada total moisture atau TM terhadap nilai kalori batu bara di penambangan. Upaya dapat dilakukan untuk mencegah
Baiklah, yang selanjutnya ada solusi yang akan dijelaskan oleh Yumna Jundi. Baiklah, solusi untuk mengatasi dampak air. Yang pertama, teknologi pengolahan limbah. Penggunaan teknologi pengolahan limbah yang efektif dan ramah lingkungan dapat membantu mengurangi pencemaran air dari limbah tambang. Teknologi-teknologi seperti pengendapan, filtrasi, dan pengolahan kimia dapat digunakan untuk menghilangkan kontaminan dari limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Kemudian yang kedua, sistem pengolahan air berkelanjutan. Pengembangan sistem pengolahan air yang berkelanjutan, termasuk pemulihan air limbah dan penggunaan kembali air yang telah diproses, dapat membantu mengurangi kebutuhan air tambang dan mencegah kekurangan air di daerah sekitarnya. Kemudian yang ketiga, reklamasi dan restorasi lingkungan. Upaya reklamasi dan restorasi lingkungan harus dilakukan setelah selesai operasi tambang untuk mengembalikan lahan bekas tambang ke kondisi semula atau mendekati kondisi semula ini, termasuk mengembalikan kontur tanah, menanam kembali vegetasi asli, dan mengembalikan fungsi ekosistem yang hilang. Kemudian yang keempat, kolaborasi dengan pihak berkepentingan. Kerjasama antara industri pertambangan, pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan sangat penting dalam mengelola dampak air dari pengelolaan tambang. Dialog terbuka dan transparan serta keterlibatan aktif semua pihak dapat membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Zaki Prasetyo. Jadi kesimpulan yang telah dibuat berdasarkan makalah yang telah kami kerjakan yaitu yang pertama, air atau fluida pada batu bara dapat menurunkan kualitas kalori pada batu bara. Kemudian, penggunaan air dalam proses pertambangan dalam berbagai proses pertambangan seperti pemisahan mineral dan biji, pencucian batu bara dan lain-lainnya itu menggunakan air. Untuk komoditi pertambangan, air sangat berdampak di mana air dapat membawa komoditi tersebut ke daerah yang jauh dari tempat pertambangan sehingga dapat merugikan bagi perusahaan pertambangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.